Nama saya Efraim Matthew Sebastian Situmorang, NPM 18580101022. Izinkan untuk menjelaskan atau menjawab dua soal yang kemarin diberikan sebagai tugas tambahan. Untuk soal yang frozen shoulder, itu kita tidak bisa mendiagnosis atau langsung mengira bahwa itu adalah frozen shoulder, karena frozen shoulder ada suatu diagnosis yang biasanya didasarkan eksklusi. Jadi kalau misalnya semua diagnosis lain tidak, maka baru mungkin diperkirakan frozen shoulder. Nah, pertama-tama frozen shoulder itu apa? Adhesive capsulitis. Adhesive capsulitis itu adalah fibrosis atau sebuah scarring tissue. Jadi pada sendi glenohumeral di situ ada fibrosis yang menyebabkan perlekatan dari perlekatan di bahu itu sendiri. Nah, pada adhesive capsulitis itu sendiri biasanya yang terjadi, yang paling pertama diserang itu adalah gerakan ROM atau range of motion pada rotasi internal. Nah, rotasi internal itu susah karena dia kan istilahnya melekat. Nah, hallmark dari adhesive capsulitis ini sendiri adalah kontraktur dari kapsula glenohumeralis, ya kan? Nah, makanya dengan progresi dari patologi penyakit adhesive capsulitis ini, itu akan terjadi kehilangan ROM secara global. Maksudnya kehilangan ROM secara global itu berarti itu memang akan terlekat dan tidak akan bisa bergerak. Bahkan dalam gerakan ROM pasif, ketika kita yang menarik atau mau menggerakkan ekstremitas pasien, itu susah. Karena misalnya kita mau gerakkan seperti ini, itu stuck, ya kan? Tidak mau bergerak. Nah, kalau dari yang di skenario kemarin itu pasien masih dapat menggerakkan secara sendiri, tidak terjadi kesusahan, hanya sakit dalam pergerakan ototnya, rotasi sama di abduksinya juga. Nah, dari situ mungkin diagnosis sementaranya bagaimana? Diagnosis sementaranya mungkin terjadi cedera atau lesi pada otot supraspinatus sama subscapularisnya. Itu adalah otot yang kalau untuk subscapularis itu membantu dalam rotasi internal, ya kan? Dan misalnya supraspinatus itu yang membantu dalam rotasi eksternal sama abduksinya. Kalau kemarin kan abduksinya yang bermasalah gitu. Itu. Dan kalau memang kita mau memastikan lagi untuk frozen shoulder, kita sebaiknya melakukan, kalau nggak USG itu MRI, ya. Jika ekstremitas inferior itu ada peranan besar dari otot quadriceps femoris sama otot hamstring. Itu biasanya dalam pergerakan sendi lutut. Pertama-tama dari struktur quadriceps femoris. Quadriceps femoris itu terdiri dari otot rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Nah, otot-otot ini menyelimuti bagian anterior dari regio femoralis. Otot-otot fasti itu dia berlekat di bagian atas atau bagian yang lebih distal. Bagian lebih proksimal dari regio femoralis dan terinsersi pada dasar dari patella. Nah, fungsi utama dari quadriceps itu untuk ekstensi dari ekstremitas bawah, dari tungkai bawah, jadi ekstensi. Kemudian untuk otot hamstring. Otot hamstring termasuk otot biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus yang memiliki origo di tuberositas ischium dan insersi di bagian atas dari tibia yang posterior. Nah, bila otot quadriceps itu ekstensi, maka otot hamstring adalah fleksi dari tungkai bawah. Kalau otot hamstring secara umum itu mengatur penting dalam pergerakan seperti knee flexion, hip extension, external hip extension, sama internal hip rotation. Itu kalau untuk otot hamstring. Hamstring akan gerak secara atau bekerja secara maksimal ketika gerakan knee flexion 30 derajat
dan kaki berada dalam keadaan melangkah ke depan menjauhi pusat gravitasi. Nah, pada posisi tersebut hamstring akan mengalami perpanjangan optimal atau elongasi untuk menstabilisasi lutut, dan kerja hamstring ini antagonis dengan kontraksi dari otot quadriceps tadi. Kalau untuk mekanika dari otot quadriceps itu adalah untuk gaya tariknya terhadap sendi pateloformal. Jadi untuk menarik ke depan lutut, sendi lutut. Nah, ketika lutut bergerak ekstensi, maka arah tarikan quadriceps bukan hanya mengarah ke superior, tapi juga mengarah ke lateral terhadap intercondylar groove. Nah, gaya tarik quadriceps ke arah lateral terhadap patella sangat penting diketahui dalam pemeriksaan patelloformal pain syndrome, ya kan, atau pemeriksaan sudut quadriceps. Itu untuk dasarnya bagi otot-otot tersebut.